Selamat pagi, Shalom. Saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan, GKI Pos PU Haleluya. Terima kasih atas kesempatannya hari ini saya bisa berkesempatan untuk melayani bersama-sama dengan jemaat Tuhan di hari Minggu dalam ibadah kita bersama-sama. Dan puji Tuhan, saya yakin kita semua tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita semua tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Semua tetap semangat menjalani kehidupannya, menjalani aktivitasnya, menjalani pendidikannya, pekerjaannya, usahanya, pelayanannya, semua dijalani dengan semangat karena Tuhan menyertai kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan seluruh pengurus jemaat GKI Pos PU Haleluya untuk memberikan kesempatan bagi saya pada hari ini. Kiranya hari ini pelayanan kita bersama menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama pada hari ini. Mari kita minta pertolongan Tuhan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami bersyukur buat kesempatan ini ya Bapa. Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Tuhan berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk menerima firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, dan tolong kami untuk taat dan setia pada Tuhan melalui taat pada kebenaran firman Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tema yang diberikan kepada kita pada hari ini adalah tetap menghasilkan buah sekalipun bukan musim berbuah. Menghasilkan buah sekalipun bukan musim berbuah. Dan kita akan melihat bagian firman Tuhan yang menceritakan tentang kehidupan Yusuf. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 39, kita membaca ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kejadian 39 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan demikian. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Puji Tuhan, kita tahu dan kita sangat familiar dengan cerita tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf bisa sampai di Mesir. Ini cerita, kalau kita baca bagian firman Tuhan ini, Yusuf sudah tiba di Mesir. Yusuf tiba di Mesir, sampai di Mesir, bukan datang sebagai calon menantu raja. Ya, bukan sebagai orang yang dihantar oleh saudara-saudaranya, orang tuanya, untuk menjadi menantu raja. Bukan juga dia datang sebagai konsultan. Biasa raja memilih orang-orang dari negeri yang jauh untuk mendapatkan konsultasi, untuk berkonsultasi tentang kerajaan, tentang pemerintahannya, tentang rencana strategi perangnya. Yusuf datang bukan untuk itu, bukan juga untuk strategi menjaga ekonomi, menjaga sosial dengan baik. Bukan. Yusuf bukan datang sebagai orang yang terhormat ke Mesir pada waktu itu. Dia datang sebagai budak. Dan sebelum dia dibeli menjadi budak, dia mengalami kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Tentunya, kalau kita sudah tahu cerita tentang Yusuf, bagaimana saudara-saudaranya membuang dia dan lapor kepada ayahnya, Yakub, bahwa Yusuf dimakan binatang buas. Sehingga ayahnya sudah tinggal sedih saja, tidak mencari lagi Yusuf. Saudara-saudaranya membuang dia, dan akhirnya dia sampai di Mesir, dan di Mesir dia menjadi budak. Kalau kita lihat cerita ini, pengalaman Yusuf ini, sangat banyak sekali alasan yang bisa dibuat oleh orang ketika dalam situasi seperti itu. Memiliki pengalaman pahit seperti itu.
Orang bisa menjadikan itu alasan. Hari ini saya menjadi orang jahat karena masa lalu saya adalah masa lalu yang mengecewakan. Ada orang juga yang berkata, saya hari ini menjadi orang yang jahat karena saya dulu dikecewakan, karena saya dianiaya, karena saya diabaikan, karena saya dilecehkan, saya disepelekan. Tidak sedikit orang-orang yang berpikiran seperti itu, memanfaatkan masa lalu yang buruk, yang pahit, untuk menjadi alasan mengapa hari ini ia menjadi orang yang jahat, orang yang negatif, berperilaku negatif. Tetapi tidak demikian dengan Yusuf. Tidak demikian dengan Yusuf. Kita membaca berita tentang Yusuf bahwa dia adalah orang yang berpengaruh, dia menjadi orang yang sangat berdampak di Mesir pada waktu itu. Walaupun dia datang ke Mesir melalui proses pengalaman yang begitu pahit. Sungguh luar biasa. Ini adalah satu pengalaman yang luar biasa dan pribadi yang luar biasa ditunjukkan oleh Yusuf. Sikap itu adalah sikap yang tidak biasa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yusuf menunjukkan sikap yang tidak biasa. Bagi dunia ini, sikap yang biasa itu ya normalnya seperti tadi. Pengalaman buruk, masa lalu yang kelam, masa lalu yang pahit akan menghantar orang menjadi berperilaku negatif, punya karakter yang negatif. Bagi dunia, oh itu wajar, itu normal. Tetapi masa lalu yang pahit, masa lalu yang buruk, mengecewakan, tetapi hari ini seseorang yang mengalami itu menjadi orang yang berdampak positif, memiliki karakter yang positif, memberikan kontribusi yang positif bagi banyak lini masyarakat. Itu adalah sesuatu yang luar biasa dan ini yang ditunjukkan oleh Yusuf. Dan Yusuf ini mewakili kita semua. Yusuf manusia biasa, sama seperti kita semua. Kita adalah manusia sama seperti Yusuf. Yusuf bukan malaikat. Yusuf bukan manusia super yang diciptakan khusus. Yusuf adalah manusia sama seperti kita hari ini. Yusuf mengalami pengalaman-pengalaman pahit. Mungkin kita juga pernah mengalaminya, Bapak Ibu Saudara. Yusuf mengalami kesulitan. Kita juga mengalami kesulitan. Dalam beberapa momen dalam kehidupan kita, ada saja kalanya kita mengalami kesulitan. Hari ini masa pandemi COVID-19. Tidak sedikit orang, bagi sebagian besar orang, masa ini adalah masa yang sangat sulit. Tetapi di masa sulit, kapanpun, dimanapun kita mengalaminya, Tuhan tetap menginginkan kita untuk berbuah. Tuhan tetap menginginkan kita untuk berdampak, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan Yusuf sudah menjadi teladan buat kita. Cocok sekali. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Hari-hari ini, kita tidak berharap Tuhan maklum dengan keadaan hari ini dan kita tidak berbuah. Tidak sedikit orang-orang percaya. Saya percaya kita semua yang menyaksikan tayangan ini, Bapak Ibu Saudara jemaat anggota Pos PU Haleluya adalah orang-orang yang terus berbuah, terus berdampak. Maka firman Tuhan hari ini untuk meneguhkan kita. Tidak sedikit juga orang Kristen yang di masa pandemi ini menjadi pasif, menutup diri, tidak aktif lagi, tidak melayani, tidak mau berpikir kreatif bagaimana caranya untuk menjadi berkat. Padahal yang Tuhan mau adalah kita tetap menjadi berkat, kita tetap berbuah. Kita tidak berharap Tuhan maklum. Sekali lagi, Tuhan maklum. Dan kita berpikir, Tuhan akan berkata, oh ya maklum, dia tidak berbuah. Ini masa sulit. Ya maklum, dia tidak bisa menjadi berkat. Maklum, karakternya hari ini tidak sebaik yang dulu. Sikapnya, tingkah lakunya, perbuatannya tidak benar. Seperti yang biasanya. Maklum, karena ini masa sulit. Maklum, karena ini masa sukar. Maklum, karena ini masa pandemi. Tuhan tidak pernah memaklumi kita untuk menjadi seperti itu. Tapi Tuhan tetap inginkan kita berbuah. Tuhan ingin melihat kita tetap berbuah, berdampak, dan menjadi berkat di situasi apapun. Bapak Ibu Saudara, kita melihat mengapa Yusuf bisa menunjukkan sebuah karakter yang baik,
sebuah karakter yang indah, sehingga itu mempesona Potifar, tuan yang membeli dia, yang menjadikan dia budak. Dia adalah milik Potifar, dan dia sebagai budak. Budak hanya punya satu pilihan, yaitu taat. Tidak punya pilihan untuk membantah, apalagi memberontak. Dia hanya punya pilihan untuk taat, dan itulah tugas budak. Potifar menguasai Yusuf sepenuhnya. Dia mau berbuat apa saja, perintah apa saja kepada Yusuf. Itu hak Potifar. Dan bagi seorang tuan, budak itu tidak ada harga. Maaf, saya katakan ini tradisi, ini budaya di Israel pada waktu itu. Seorang yang sudah dibeli, tuannya sangat berhak penuh. Dan bagi Potifar, Yusuf tidak harus dia hormati, tidak harus dia hargai. Tetapi Yusuflah sebagai budak yang wajib untuk taat, hormat, tunduk, patuh kepada tuannya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan catat, Yusuf mempesona Potifar. Maksudnya dia berkesan positif di mata Potifar. Dia berkesan positif di mata tuannya. Dia berdampak bagi tuannya. Sehingga tuannya memiliki kepercayaan yang begitu tinggi kepada dia. Tuannya memiliki sikap yang begitu baik kepada dia sebagai budak. Mengapa? Karena Yusuf tetap berbuah sekalipun situasi tidak mendukung dia untuk berbuah. Pengalaman tidak mendukung dia untuk berbuah, berbuat baik. Dan juga statusnya sebagai budak tidak mendukung dia untuk berbuah. Tetapi mari kita melihat mengapa Yusuf begitu baik kesan yang dia tunjukkan kepada Tuhan dan kepada Potifar sebagai tuannya. Mari kita melihat kembali firman Tuhan ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Menarik di sini. Ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Kelihatan, nampak sekali orang yang disertai Tuhan. Yusuf begitu nampak bahwa dia disertai Tuhan. Maka, mengapa Yusuf tetap bisa berbuah, tetap bisa berdampak, memberi kesan yang baik? Karena Yusuf disertai Tuhan. Karena Yusuf disertai Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yusuf disertai Tuhan, kita juga disertai Tuhan. Kita adalah orang-orang yang luar biasa. Kita bisa melakukan apa yang Yusuf lakukan. Kita bisa berpikir seperti Yusuf. Kita bisa berkarakter seperti Yusuf. Buah yang ditunjukkan oleh Yusuf adalah karakternya yang dipengaruhi oleh Roh Kudus. Dipengaruhi oleh Roh Allah. Tuhan menyertai dia dan dia betul-betul menyerahkan dirinya untuk dipengaruhi oleh Tuhan. Dia dipimpin oleh Tuhan. Dia disertai oleh Tuhan. Oswald Sanders, salah satu penulis buku kepemimpinan Kristen, pernah berkata seperti ini, bahwa kepemimpinan itu adalah pengaruh. Dan seorang pemimpin yang baik itu akan memberi pengaruh, akan mempengaruhi siapa yang dia pimpin. Sehingga yang dia pimpin siap untuk melakukan apa yang dia ingin lakukan, yang pemimpin ingin lakukan. Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah kita, adalah pemimpin agung. Dialah pemimpin terbaik. Kalau manusia merasa bahwa kepemimpinan adalah pengaruh, maka Tuhan adalah pemimpin yang terbaik. Dia memimpin kita untuk mempengaruhi kita supaya kita siap untuk melakukan kehendaknya. Kita siap untuk berbuah, kita siap untuk berdampak. Maka Yusuf disertai Tuhan. Itu terlihat oleh Potifar. Saya yakin Potifar tidak melihat ada
Tuhan di samping Yusuf, tidak juga melihat ada malaikat melayang di dekat Yusuf, dan dia juga tidak melihat ada cahaya yang terang di Yusuf. Saya yakin bukan seperti itu, tetapi nampak melalui karakternya, nampak melalui tutur katanya, nampak melalui sikap hidupnya. Bisa jadi Yusuf juga menunjukkan dia selalu berdoa, dia selalu menghadap Tuhan, dia menyembah Tuhan. Saya yakin itu, saya yakin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf tetap bisa berdampak, tetap bisa menghasilkan buah, karakternya tetap baik karena dia disertai Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itu pasti bagi semua orang percaya, saya dan Bapak Ibu Saudara, kita pasti disertai Tuhan. Nah, sekarang bagaimana respon kita ketika kita mengetahui bahwa kita disertai Tuhan? Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Hadir. Seperti Raja Daud berkata di dalam Mazmur 139, ayat 1 hingga ayat yang ke-24. Tetapi saya ingin membawa kita melihat Mazmur 139, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya tidak membacakan semuanya, tetapi beberapa ayat saya akan baca. Ayat yang kedua, Mazmur 139 ayat 2. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah kau ketahui ya Tuhan. Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Tahu. Kemudian, di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Tuhan Maha Hadir. Dimanapun kita berada, tidak ada satupun tempat yang dapat mengurung kita, yang dapat menutup kita, sehingga tidak terlihat oleh pandangan Tuhan. Tidak ada satupun situasi, tidak ada satupun rahasia yang tidak diketahui oleh Tuhan. Tuhan mengetahui isi hati kita. Tuhan mengetahui isi pikiran kita. Sebelum kita mengungkapkannya, Tuhan sudah mengetahui. Ini artinya Tuhan Maha Hadir, Tuhan Maha Tahu. Tuhan menyertai kita seperti Tuhan menyertai Yusuf. Ketika kita sadar Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan yang Maha Tahu dan Tuhan yang Maha Hadir itu bersama dengan kita, maka itu cukup untuk membuat kita bijaksana dalam menjalani kehidupan kita. Sekali lagi, kita mengetahui Tuhan Maha Hadir dan Tuhan Maha Tahu cukup untuk membuat kita bijaksana dalam menjalani kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi seperti Yusuf, mari kita tetap berbuah, tetap beri yang terbaik, karena kita sadar Tuhan menyertai kita. Ketika kita bekerja, mari beri yang terbaik. Kita bisa berbuah di dunia kerja. Kita bisa berdampak di dunia kerja. Yang kuliah, sekolah, belajarlah dengan baik. Belajar dengan sungguh-sungguh karena kita siap menjadi berkat, menjadi dampak. Kita berbuah di dunia pendidikan. Di mana saja dalam pergaulan, di dalam rumah tangga. Lakukan yang terbaik, sehingga kita memberikan yang terbaik. Kita bekerja dengan baik, melakukan bisnis dengan baik. Bukan untuk menyenangkan pimpinan kita, bukan untuk menyenangkan rekan kerja kita, bukan untuk menyenangkan klien kita, bukan untuk memuaskan konsumen kita, bukan untuk memuaskan rekan bisnis kita. Kita memberi yang terbaik bukan untuk membuat atau menyenangkan hati manusia, tetapi kita berbuat yang terbaik, melakukan yang terbaik, karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan yang menyertai kita. Maka Tuhan akan memberkati apa yang kita kerjakan, memberkati apa yang kita buat, dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Hari ini siapa yang tahu, saudara-saudara yang masih kuliah, adik-adik yang sekolah, tidak ada yang tahu kesungguhan kita mengikuti pendidikan. Sekarang belajar secara virtual. Tidak ada yang tahu kita serius atau tidak. Bisa jadi
setengah badan kita dari dada sampai kepala kita ada di layar Zoom, ya, secara virtual pelajar bertemu dengan dosen, tetapi mungkin di bawah ada HP game yang dimainkan. Itu tidak jarang anak-anak mahasiswa. Tapi saya percaya jemaat GKI Pos PU Haleluya dan yang menyaksikan ini tidak seperti itu. Tapi ini awasan buat kita. Tidak ada yang tahu keseriusan kita, sebagaimana kesungguhan kita ketika kita mengikuti pendidikan, pelajaran, kuliah. Tidak ada yang tahu, hanya kita dan Tuhan. Tetapi seharusnya kita sadar Tuhan tahu keseriusan kita atau tidak. Itu sudah cukup untuk membuat kita bijaksana dalam mengerjakan sesuatu. Cukup untuk membuat kita serius melakukan sesuatu. Karena yang menilai kita mengerjakan adalah Tuhan. Jadi Yusuf dapat berbuah karena dia disertai Tuhan. Dan dia sadar benar bahwa dia disertai Tuhan. Dan dia memberikan dirinya untuk dipimpin oleh Tuhan. Melakukan yang terbaik. Dan Potifar menangkap kesan itu. Potifar melihat Yusuf disertai Tuhan. Yang kedua, ini yang terakhir. Mengapa Yusuf tetap bisa berbuah, berdampak sekalipun bukan pada musimnya, sekalipun tidak mendukung situasinya untuk dia berbuah? Yang kedua, karena Yusuf adalah orang yang bertanggung jawab. Sekali lagi, Yusuf adalah orang yang bertanggung jawab. Ayat yang keempat, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan atas segala miliknya. Diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ayat 5, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Boleh kita lihat ayat yang ke-6 juga. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Begitu percayanya Potifar kepada Yusuf, sampai-sampai hanya makanannya saja yang Potifar urus sendiri. Makanannya. Semua yang ada di rumahnya diserahkan kepada Yusuf untuk diatur. Silahkan manage ini. Silahkan kelola si isi rumah ini. Atur yang baik, karena saya tahu di tanganmu semua pasti berjalan dengan baik. Yusuf menjadi orang yang dipercaya. Kesan ini menyiratkan kepada kita bahwa Yusuf adalah orang yang bertanggung jawab. Potifar memantau, melihat. Potifar sudah tahu bagaimana Yusuf. Dia adalah orang yang dapat dipercaya. Mengapa seseorang dapat dipercaya? Saya yakin. Karena kita bisa melihat seseorang itu bertanggung jawab. Tidak ada orang yang mau mempercayakan sesuatu. Jangankan mempercayakan sesuatu, meminjamkan sesuatu saja. Tidak ingin diberikan jika seseorang itu tidak dapat bertanggung jawab. Firman Tuhan juga katakan, kalau setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Itu artinya Tuhan juga mencari orang yang bertanggung jawab. Dan Yusuf, dia menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang bertanggung jawab, orang yang dapat dipercaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Hari ini, orang-orang mencari orang-orang yang bertanggung jawab. Orang di sekitar kita mengharapkan ada pribadi-pribadi yang bertanggung jawab yang dapat dipercaya di masa-masa sukar ini, di masa-masa sulit ini. Dan Tuhan juga ingin memakai orang-orang yang bertanggung jawab untuk berdampak, untuk berbuah, untuk menjadi surat Kristus yang terbuka dan dibaca oleh orang. Sehingga orang-orang yang bertanggung jawab seperti Yusuf akan bermunculan di masa-masa ini. Tuhan mau kita mempertanggungjawabkan hidup kita. Hidup kita hari ini adalah kepercayaan dari Tuhan. Tuhan yang memberikannya. Mari kita pakai untuk melakukan kehendak Tuhan. Bukan untuk melakukan kehendak kita. Hidup ini kepercayaan dari Tuhan. Tuhan ingin kita mempertanggungjawabkannya dengan cara kita pakai hidup kita untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Tuhan mau kita berdampak. Tuhan mau kita jadi berkat. Tuhan mau kita membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan.
terus melayani Dia, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tuhan mau kita bekerja, Tuhan mau kita belajar sebaik-baiknya. Karena Tuhan mau pakai kita di dunia pekerjaan, Tuhan mau pakai kita di dunia pendidikan. Tuhan mau memperlengkapi kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan cari orang yang bertanggung jawab. Tuhan mempercayakan kepada kita kekuatan. Tuhan percayakan kepada kita waktu, tenaga. Tuhan percayakan kepada kita. Dan Tuhan mau kita bertanggung jawab. Bukankah bulan lalu di bulan misi kita juga sudah merenungkan tentang hamba yang bertanggung jawab. Tuhan cari hamba yang bertanggung jawab. Tuhan mau lihat kita sebagai orang-orang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Mari tunjukkan kepada Tuhan bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab. Dan biar orang-orang yang ada di sekitar kita melihat kita sebagai orang yang bertanggung jawab. Kita mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan orang-orang akan mendapatkan kesan yang baik bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab. Karena tanggung jawab kepada Tuhan kita tunjukkan pasti akan termanifest, akan terwujud nyata dalam pekerjaan-pekerjaan kita di dunia. Kita akan nampak bertanggung jawab juga dalam perkara-perkara yang kita lakukan di dunia. Yusuf adalah pribadi yang bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, inilah firman Tuhan buat kita. Tetap menghasilkan buah, sekalipun bukan musim berbuah. Hari ini musim orang mengeluh. Hari ini musim orang bersungut-sungut. Hari ini musim orang egois, mementingkan diri sendiri, mengutamakan diri sendiri. Tapi bagi orang percaya, kita tetap mau menghasilkan buah. Sekalipun ini bukan musim berbuah. Sekalipun ini bukan saat yang mendukung kita untuk berbuah. Iblis terus merayu kita untuk ikut arus dunia, ikut bersungut-sungut, dan ikut menggerutu, ikut menjadi pasif, ikut menjadi egois. Tapi mari kita lawan itu, kita tetap ikut kehendak Tuhan. Kita tetap menjadi orang-orang yang berbuah di masa sulit ini. Puji Tuhan, ini firman Tuhan bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita akan melanjutkan dengan sakramen perjamuan kudus. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan yang kita sudah renungkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk kesempatan kami bisa renungkan firman Tuhan bersama-sama. Teguhkan kami, berkati kami, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dengan setia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur atas firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita bersama-sama akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kita bersyukur karena kita bisa kembali ada waktu untuk menghayati, merenungkan tentang peristiwa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kita, yang Dia kerjakan untuk menyelamatkan kita, menebus kita dari hukuman maut yang kekal karena dosa. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh menghadap kepada Tuhan pada saat ini. Kita percaya Tuhan siap untuk memberkati kita. Tuhan ingin kita bertumbuh dan diteguhkan melalui perjamuan kudus pada hari ini. Dan kita bersama-sama akan menikmati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang telah Ia berikan bagi kita untuk keselamatan kita semua. Sebelumnya mari kita bersama-sama ambil sikap doa dan merenungkan, pertama, apakah kita sudah sungguh-sungguh dan terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Jikalau selama ini ada pergumulan, tantangan hidup, kesulitan-kesulitan, membuat banyak orang meragukan Tuhan, bahkan mungkin sempat terbesit dalam hati dan pikiran kita, meragukan tentang Tuhan. Mari saat ini, teguhkan kembali hati kita dan percayalah, Tuhan, Dia adalah pribadi yang sempurna. Dia yang akan terus menyertai memberkati kita dan Dia menyelamatkan kita. Keselamatan bagi kita adalah keselamatan yang kekal. Selama-lamanya, ada jaminan yang pasti yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, renungkanlah apakah kita sudah sungguh-sungguh telah bercerai dari dosa. Untuk itu, jikalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita rasakan, mari bereskan di hadapan Tuhan. Minta Tuhan sucikan, kuduskan kita.
juga mari kita renungkan, apakah hidup kita, hati kita, sungguh-sungguh memiliki hasrat hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Tidak ada tempat bagi ego kita. Tidak ada tempat bagi niatan yang jahat di dalam diri kita. Tidak ada tempat bagi pikiran-pikiran negatif dalam pikiran kita. Hasrat hati kita, kerinduan kita, semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Memuliakan Tuhan setiap saat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu. Teguhkan hati kami Bapa. Iman kami kepada Tuhan tidak akan digoyahkan oleh keadaan, oleh situasi, oleh pergumulan, oleh tantangan, oleh masalah sekalipun. Saat ini Tuhan, Engkau melihat setiap kami. Engkau lihat hati kami. Teguhkan iman kami Bapa. Tetap berpengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Tuhan kami mohon ampun jika Tuhan mendapati hal-hal yang tak berkenan di hadapan-Mu. Tidak memuliakan Tuhan. Pikiran, perkataan, perbuatan kami. Ampuni kami Bapa. Tolong kami untuk terus menyatu dengan Kristus. Jauh dari perbuatan-perbuatan dosa yang sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Juga Tuhan, kami tahu Engkau mati bagi kami karena dosa kami. Oleh sebab itu, ajar kami untuk selalu menghargai keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk terus menjaga kekudusan hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan hati kami dan seluruh hidup kami, pikiran kami, tindakan kami, hasrat hati kami hanya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan tuntun kami untuk berjalan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan setiap hari. Tuhan terima kasih dan kami siap untuk menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang telah terpecah bagi kami, yang tercurah bagi kami untuk keselamatan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, setiap kali kita ada kesempatan untuk melaksanakan sakramen perjamuan kudus, itu artinya kesempatan bagi kita untuk kembali merenungkan, menghayati tentang karya Kristus bagi kita. Pengorbanannya yang begitu agung, begitu luar biasa, Dia tujukan, Dia lakukan karena kita. Bagi kita, untuk keselamatan kita. Oleh sebab itu, ingatlah kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, kemudian Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kemudian Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Sungguh, karya Kristus adalah karya yang sempurna, yang menyelamatkan kita dan memberikan kepada kita pengharapan. Mari kita pakai kesempatan ini sebaik-baiknya untuk teguhkan hati kita, iman kita. Di masa-masa sulit hari-hari ini, di masa pandemi hari-hari ini, adalah masa-masa di mana ada orang-orang yang goncang imannya karena ekonomi yang menurun, karena kesehatan yang menurun, karena situasi keadaan yang mengancam. Tetapi Tuhan mau kita tetap teguh percaya, berpengharapan di dalam Dia. Sebab Dia telah berkorban bagi kita. Kematiannya di kayu salib sudah menyelesaikan masalah utama manusia, yaitu maut yang kekal karena dosa. Dia sudah menebus kita dari hukuman dosa. Dia sudah menghapuskan semua pelanggaran dosa kita. Dan hari ini, sebagai orang-orang yang berpengharapan di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mengharapkan terus Tuhan meneguhkan hati dan pikiran kita dan iman kita kepada Tuhan. Ini kesempatan yang baik. Mari bersama-sama, Bapak, Ibu, saudara-saudari dari rumah masing-masing, manfaatkan kesempatan ini. Dan sebelum kita makan roti dan minum dari cawan perjamuan ini, ada beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama, berdasarkan peraturan Gereja Kemah Injil Indonesia bahwa hanya mereka yang sudah dibaptis yang dapat
menerima roti dan anggur, makan dan minum dari perjamuan kudus. Untuk itu, bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang belum dibaptis, kami mohon maaf untuk bisa bersabar sampai Anda dibaptis, baru bisa menikmati roti dan anggur dari perjamuan kudus. Dan Bapak Ibu Saudara yang berasal dari gereja sahabat, yang menyaksikan tayangan ini, mengikuti ibadah ini, mengikuti sakramen perjamuan kudus ini, jika di gereja Bapak Ibu Saudara sudah terbiasa untuk menikmati perjamuan kudus, kami juga mengundang untuk kita bisa bersama-sama menikmati perjamuan kudus pada siang hari ini. Kemudian silahkan mempersiapkan perjamuan kudus yang sudah kita siapkan di rumah kita masing-masing, dan kita mengikutinya. Dan tunggu aba-aba, kita akan makan dan minum bersama-sama. Untuk itu, jemaat Tuhan, saya persilahkan kita semua untuk berdiri dengan hati kita yang terarah kepada Tuhan, dengan iman kita yang teguh kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita mengangkat roti yang ada di tangan kita, sambil mengingat firman Tuhan yang berkata, Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan yang ada di tangan kita, sambil mengingat perkataan Tuhan Yesus Kristus yang berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, mari ambil sikap doa. Hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersama-sama punya kesempatan sekali lagi untuk kembali merenungkan karya Kristus bagi kami. Kami hanya ingin selalu hidup menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kami. Tuhan sudah memberikan karya yang terbesar kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu menghargai karya-Mu. Ajar kami untuk selalu merefleksikan, respon terhadap karya Tuhan. Dan itu menjadi nyata dalam kehidupan kami, dalam perbuatan kami, dalam pikiran kami, dalam perkataan kami. Kami mewujud nyatakan rasa syukur kami kepada Tuhan. Orang-orang yang sudah diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap umat-Mu hari ini ya Tuhan. Kalau hari ini sedang mengalami pergumulan, mengalami beban yang berat, Tuhan Yesus jamah kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Dan kami tidak izinkan si jahat iblis menggoyahkan iman kami, memalingkan pandangan kami dari Tuhan. Tuhan tolong kami semua, Tuhan tolong setiap umat-Mu. Kami percaya pengorbanan Kristus di kayu salib adalah untuk keselamatan kami, memberi hidup yang kekal. Dan juga pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib adalah untuk kehidupan kami selama ada di dunia ini. Ada janji, ada harapan bagi kami, untuk kami terpelihara selama kami hidup di dunia ini. Untuk itu kalau ada yang saat ini dalam keadaan sakit, kami percaya Yesus Kristus penyembuh kami. Oleh bilur-bilur Tuhan kami berdoa demi nama Yesus Kristus. Yang sakit saat ini terima kesembuhan. Mujizat terjadi dari Tuhan demi nama Yesus Kristus. Dan kami berdoa juga ya Bapa. Kalau ada saat ini dalam pergumulan keluarga, dalam pergumulan rumah tangga, pribadi, pekerjaan, pendidikan, Yesus menjadi satu-satunya sumber jawaban atas setiap pergumulan dan tantangan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jemaat Tuhan, ingatlah firman Tuhan, bahwa setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Untuk itu, kami siap untuk menjadi alat Tuhan, memberitakan kasih Tuhan, memberitakan pengorbanan Tuhan kepada semua orang sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan dalam kami melaksanakan sakramen perjamuan kudus pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mengikuti sakramen perjamuan kudus.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.